Korps Marsose yang terkenal keberanian dan kekejamannya yang luar biasa dibentuk sebagai pasukan inti. Untuk kesatuan tersebut dilimpahkan keistimewaan yang luar biasa, jauh melebihi kesatuan-kesatuan yang lain. Antara tahun 1890 ketika Korps Istimewa ini dibentuk sampai tahun 1942, 50 ofisir secara bergantian telah memegang tumpuk komando Marsose di Aceh. Korps ini mempunyai 6 divisi, masing-masing berkedudukan di Blangkejeren, Divisi 1, Melabo, Divisi 2, Takengon, Divisi 3, Lamelo, Divisi 4, Lok Sukun, Divisi 5, dan Bakongan, Divisi 6. Dalam usaha menguasai Aceh, Belanda melanjutkan penggunaan kekerasan dengan menghancurkan kampung-kampung sampai penduduk bersedia tunduk dan membantu Belanda, mengepung lalu lintas hubungan luar negeri, membakar sawah dan harta penduduk, dan mempertanggungjawabkan sesuatu perlawanan kepada seluruh penduduk kampung. Cara lain yang ditempuh ialah mengadu domba antar sesama orang Aceh, terutama pemimpin-pemimpinnya, membujuk dengan uang dan memberi pangkat. Van Swieten sendiri dalam pengalamannya selama berperang di Aceh menyadari bahwa orang Aceh tidak dapat ditaklukkan dengan kekerasan. Ia pernah menulis kepada seorang sahabatnya, yaitu, "Kita berhadapan di Aceh dengan orang-orang yang tidak saja berani dan mempunyai nafsu perang dan tidak pernah dijajah, tapi juga kita berhadapan dengan rakyat yang semenjak bahari sungguh tangkas berperang." Korps Marsose pada awal pembentukannya dipimpin oleh seorang ofisir kawakan, Kapten J. Norton. 11 September 1890 sampai September 1893, dan selanjutnya diganti oleh ofisir-ofisir lain yang semuanya mempunyai ciri-ciri khas tabiatnya. Semua komandan Marsose menjalankan cara yang sama, baik terhadap pasukan di medan pertempuran maupun penduduk. Umpamanya, bila timbul penyerangan muslimin pada suatu kampung, dikejarnya penduduk kampung itu, lalu dilakukan penganiayaan di luar batas kemanusiaan. Kemudian dibakar rumahnya penduduk dan diambilnya orang yang tewas, diangkut seperti orang mengangkut lembu mati. Gagasan pembentukan korps ini adalah putra Minang asli. Orang itu bernama Muhammad Arif yang besar sekali jasanya dalam usaha penaklukan Aceh oleh kolonial Belanda. Ia berpangkat komis di kantor gubernur Aceh di Kutaraja. Gelarnya bertambah dengan kalimat De Geestelijke Oprichter van het Korps Marsose. Gagasan Arif mendapat persetujuan dari gubernur sipil dan militer Jenderal Mayor H.K.F. Van Tins. Dengan Besdit Gouvernement tanggal 2 April 1890 nomor 10 dibentuklah Korps Marsose di Aceh.